Imbal hasil alias yield surat utang Amerika Serikat terus mendaki. Meski sempat memecah rekor tertinggi pekan lalu, situasi ini memberi sinyal bahwa ekonomi Amerika Serikat diperkirakan pulih lebih cepat. Yield obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun kini naik menjadi 1,56%. Dalam waktu singkat, rupiah terhantam dari posisi stabil 14 ribuan menjadi di atas 14.400 per dolar Amerika. Perbaikan ekonomi sang adidaya mengingatkan taper tantrum tahun 2013, yaitu derasnya arus dolar yang pulang ke Amerika Serikat. Tetapi Indonesia tak sendiri dalam situasi sulit itu. Mayoritas kurs negara berkembang tumbang. Tanda-tanda percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat semakin nyata. Tidak sekedar menyetujui stimulus 1,9 triliun dolar gagasan Presiden Joe Biden, Senat juga mensahkan kebijakan ini. This nation has suffered too much for much too long. And everything in this package is designed to relieve the suffering and to meet the most urgent needs of the nation and put us in a better position to prevail. Amerika Serikat memastikan diri sebagai acuan global bahwa ekonomi dan kesehatan berjalan seia sekata. Stimulus berjalan mulus, vaksinasi dikebut. Duet kebijakan ini memberikan kepercayaan diri investor bahwa ekonomi Amerika Serikat mulai bangkit. Masalahnya bagi Indonesia, dolar terbang rupiah rentan bergoyang. Apakah stimulus dalam anggaran pemulihan nasional akan sia-sia? Sampai mana nafas rupiah menahan tekanan dolar Amerika? Saudara, imbal hasil obligasi Amerika Serikat naik, negara berkembang termasuk Indonesia was-was nilai tukar rupiah tertekan. Sejauh apa ketahanan ekonomi nasional? Kita bahas malam ini di Business Talk bersama saya, Mas Sister Tarigan. Hari Selasa saatnya kita diskusi di Business Talk. Malam ini kita akan berdiskusi dengan Kiki Veriko, tenaga ahli Menteri Keuangan bidang industri dan perdagangan internasional. Selamat malam Pak Kiki. Selamat malam. Sehat? Sehat. Oke, dan kita juga sudah bergabung dengan Jamie Paul, CEO PT Score Invest Asset Management. Selamat malam Pak Jamie. Selamat malam. Oke, malam ini kita akan diskusi soal kondisi ekonomi Amerika Serikat yang disinyalir akan membaik lebih cepat. Pak Kiki, bagaimana respon pemerintah soal hal ini? Apalagi kita lihat bagaimana rupiah juga akhirnya terkapar karena penguatan dolar Amerika Serikat ketika imbal hasil obligasi Amerika Serikat naik. Ya, ini adalah fenomena ekspektasi sebetulnya. Jadi karena House of Representative di Amerika sudah mempas through insentif 1,9 triliun dolar Amerika, itu lebih besar dari GDP kita ya. Jumbo banget malah. Ya, itu mungkin sekitar 10% lah dari PDB Amerika. Jadi memang besar sekali. Jadi itu menimbulkan ekspektasi bahwa ekonomi Amerika akan segera membaik. Nah, kalau kita lihat dari apa isinya yang akan diserahkan atau yang akan dijabarkan dari 1,9 triliun itu kan untuk small business ya, untuk bantuan sekolah, child care, untuk bantuan sekolah langsung, untuk bantuan state langsung, untuk UMR ya, minimum wage di sana, dan employment aid dan unemployment aid dan seterusnya. Jadi sebetulnya itu untuk perbaikan ekonomi di Amerika belum terjadi kan, karena masih di Senat, kemudian perlu ditandatangani oleh Presiden Biden, baru kemudian dia menjadi law. Jadi tapi ekspektasinya sudah ada gitu ya. Karena memang Amerika adalah negara dengan gravity kapital yang besar sebagai negara advanced country, dan jangan lupa US dollar itu adalah vehicle currency. Jadi negara-negara di dunia ini ya mayoritas menggunakan US dollar. Jadi kalau seandainya ada ekspektasi positif, ya otomatis ada penguatan ekonomi. Walaupun berbeda ya dengan 2013. Kalau 2013 itu ekonomi Amerika itu memang sudah membaik. Jadi
ekspektasi actual inflation-nya sudah di atas expected inflation-nya. Jadi dalam teori namanya Phillips curve ya. Itu sudah membaik. Jadi karena itu dia melakukan tapering dari quantitative easing-nya, dia kurangi karena ekonominya udah mulai jalan. Itu indikasinya adalah inflasinya naik, actual inflation ya terhadap expected inflation. Nah, itu kemudian akan mendorong kenaikan suku bunga Fed fund rate. Gitu, beda dengan yang sekarang ini. Kalau sekarang ini kan ekspektasinya ya yang naik memang mendorong kenaikan yield di Amerika Serikat. Tapi masih di level itu karena perlu proses lagi sampai dia benar-benar teruji nih APBN atau 1,9 triliun US dollar ini harus teruji dulu karena harus mendorong herd immunity-nya dulu kan masalahnya sama vaksinasi juga gitu. Jadi ini adalah proses di real sector tapi sudah menimbulkan ekspektasi di financial market. Nah, yang kita jaga itu sebetulnya adalah bagaimana nilai tukarnya kan supaya jangan terlalu undervalue. Tapi kalau saya coba hitung ya itu sebetulnya under value-nya masih di level yang menurut saya aman, masih 0,8 sekian gitu ya. Beda dengan 2013 itu 2013 Juni 2013 itu 0,98. Kemudian sekitar November 2014 sampai dia turun banget itu sekitar 0,8 kurang gitu. Jadi 0,8-an, bukan 0,8-an. Jadi artinya cukup dalam memang 2013. Ya jangan lupa juga inflasi 2013 itu 8% loh. Ya kan, jadi dari 4% 2012 naik 8% 2013. Under value-nya juga dalam. Kemudian kondisi perekonomiannya memang berbeda di 2013 dibandingkan dengan 2021 ini. Karena kita kan inflasinya di sini kan rendah ya 1,68%. Gitu. Oke, jadi baik. ada faktor-faktor yang sangat berbeda. Ya. Sangat berbeda, tetapi tadi Anda menjelaskan soal bahwa ada ekspektasi ketika gelontoran stimulus jumbo yang akhirnya disahkan oleh Senat. Bagaimana Anda, Pak Jemi, menyambut tanda-tanda perbaikan ekonomi di Amerika Serikat? Kita tahu ekspektasi tersebut membuat pasar keuangan juga bergoyang. Ya, saya pikir saya setuju dengan Pak kita tadi ya, bahwa kalau kita lihat sebenarnya kenaikan tersebut lebih kepada ekspektasi aja ya, karena sebenarnya kalau kita lihat secara historical, misalkan kita samain posisi sekarang sama persis dengan tahun 2009 ya, sesudah global financial crisis, di mana waktu itu pemerintah dunia, salah satunya US juga memompa likuiditas ya dengan quantitative easing di market ya. Nah, saya lihat sih saat ini sama persis sebenarnya. Jadi kalau kita mau menyamakan tahun, saya pikir tahun-tahun ini lebih mirip tahun 2009 ya sampai dengan 2011 sampai 2013 dibandingkan dengan mulai 2013. Dan kalau kita lihat dari 2009 sampai 2011 malah US dollar index itu melemah ya, turun dari 85 ke 80. Yang memang ditakutkan itu 2013 ya. Tadi memang US dollar index menguat dari 80 ke 100 di US dollar index. Nah, kita lihat sebenarnya tadi sebenarnya yang dijelaskan udah tepat ya, bahwa nanti mungkin dengan adanya stimulus tersebut akan buat ekonomi GDP Amerika akan naik, dan ini mungkin baru akan terrefleks setelah 1-2 tahun mulai diimplementasi. Dan tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini baru rencana pemerintah, belum jadi undang-undang, kemudian belum masuk ke APBN Amerika Serikat sendiri sih. Jadi kita masih cukup sebenarnya kita di Sukor Asset Management kita masih cukup bullish terhadap rupiah ya, dalam artian bukan berarti rupiah akan menguat tajam, tapi setidaknya 1-2 tahun ke depan dengan adanya stimulus-stimulus di seluruh dunia, saya pikir harusnya dengan tren penguatan real asset seperti komoditis, harusnya dolar tidak akan menguat ya, setidaknya tidak akan menguat dalam cukup kuat ya dalam waktu dekat. Sukor Invest ada proyeksi berapa nilai tukar rupiah, Pak? Kita ekspektasinya 14.000 ya akhir tahun ya. Cuma memang masih kita di atas 14.000 berarti ya? Ya, masih sekitar 14.000, tapi kita tidak melihat kan sekarang udah mulai 14.300. Sebenarnya kan kalau kita lihat ekspor kita mulai makin menguat dengan harga palm oil yang udah dalam rupiah udah all time high, kemudian coal dan beberapa produk ekspor kita udah cukup tinggi ya harganya ya, dan juga 16 ribuan. Jadi mudah-mudahan sih kalau dari trade sih kita yakin masih mungkin mudah-mudahan akan surplus terus, dan harusnya rupiahnya akan cukup kuat ya, tapi memang kita harus lihat arus modal juga dan lain-lain. Yang paling penting sih buat kita adalah
supaya rupiah tetap stabil ya, walaupun misalkan melemah pun let's say ke 14.500, tapi pelemahannya tidak terlalu drastis ya dalam waktu dekat. Mungkin itu aja sih yang buat kita di Tidak pasar drastis modal. dalam waktu dekat. Pak Kiki, tadi Anda mengatakan bahwa kembali lagi apa yang terjadi sekarang adalah sebuah ekspektasi sehingga membuat market berspekulasi begitu. Namun apa yang bisa dipastikan oleh pemerintah bahwa kejadian taper tantrum tidak akan terjadi? Kalau kita lihat data-data misalnya kan untuk pendapatan negara, defisitnya kita di bulan Januari udah cukup besar, Pak. Ya, jadi begini, perbedaan mendasarnya adalah kalau taper tantrum itu kondisi ekonomi Amerika itu memang sudah membaik fundamentalnya, real sektornya. Kalau ini belum, ya ini belum. Terus yang kedua, jangan lupa juga current account deficit tahun 2013 itu terendah di Indonesia ya, minus 3,2 something persen. Dari sebelumnya minus 2,7 tahun 2012. Dan 2012 adalah tahun pertama current account-nya defisit. Karena dari tahun 98 sampai 2012 Indonesia itu current account-nya surplus. Nah, sejak krisis ini tidak normal sebetulnya karena Indonesia itu current account-nya defisit sebelum Orde Baru, sebelum reformasi Orde Baru kan defisit terus. Nah, kalau sekarang kita sudah biasa defisit. Sudah biasa defisit. Lalu kemudian di 2020 defisitnya menurun loh ke minus 0,5%. Artinya tadi seperti Pak Jemi bilang bahwa sebetulnya dari sisi trade account itu sudah menunjukkan ada perbaikan sebelum pandemi. Setelah pandemi dia membaik malah gitu kan, didorong dengan harga komoditas juga gitu. Jadi artinya secara saya nggak mau bilang fundamental dulu ya, tapi secara indikator awalnya kita lebih kuat sekarang. Walaupun ada pandemi, tapi pandemi kan terjadi di seluruh dunia. Semua negara menghadapi pandemi, semua negara ingin membangkitkan demand driven, semua negara melakukan ekspansi fiskal, semua negara melakukan defisit. Jadi kalau dibandingkan secara relatif sebetulnya kondisinya Indonesia masih lebih baik. Lihat aja pertumbuhan ekonominya, kita bisa tahan ya di minus 2,1%. Dan kita bisa tahan penurunannya di kuartal 2 minus 5,3, kuartal 3 minus 3,5, dan kuartal 4 minus 2,2. Sehingga in total minus 2,1 atau minus 2,07 karena di kuartal 1-nya positif masih 2,97. Ketika dunia yang lain sudah turun di awal kuartal 1, kita masih positif. Jadi saya melihat sebetulnya lebih ke arah ekspektasi sekali lagi. Jadi ekspektasi yang timbul yang kemudian mempengaruhi pasar market. Wajar karena market itu behaviornya dari expectation, dari perception. Ya wajar. Tapi apakah dia tertransmisi ke dalam sektor real? Nah itu belum tentu, mesti diuji dulu. Mesti diuji dulu begitu. Saya ke real sektor. Oke, baik. Pak Jem, tadi memang Anda mengatakan juga sepakat dengan Pak Kiki bahwa ini hanya bentuknya ekspektasi. Tetapi pertanyaannya kemudian sampai berapa lama ini akan terjadi? Kita tahu nilai tukar rupiah kemudian juga indeks harga saham gabungan juga ditutup negatif hari ini. Ya, memang kan kalau kita bicara nilai tukar rupiah dalam waktu cukup singkat itu mungkin sangat dipengaruhi juga bukan cuma dari real sektor tetapi juga dari arus pasar modal ya. Yang menarik memang kita tahu bahwa dengan penguatan kenaikan yield Amerika ini membuat ada sedikit outflow di pasar modal ya, terutama di sektor di bonds karena kita jadi dibandingkan dengan Amerika mungkin pada waktu Amerika yieldnya naik kita kan sempat belum naik ya waktu itu ya, jadi kelihatan bahwa kita agak ketinggalan dan secara spread daripada yield di 10 year Amerika dan kita memang kelihatannya memang masih cukup tinggi sehingga memang wajar kalau ada yang namanya profit taking yang dilakukan oleh beberapa investor global yang terhadap Indonesia. Tetapi saya pikir di level sekarang yang 10 year udah sekitar 6,8, saya pikir juga ruang untuk pelemahan sih mulai sedikit berkurang ya. Saya pikir di level 7% saya pikir itu akan banyak capital inflow yang masuk ya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, dan saya pikir ini juga akan cukup mempengaruhi pergerakan rupiah. Kalau lihat historically sih biasanya pada saat terjadi koreksi di pasar modal ya, baik dari bonds market maupun dari saham, kelihatannya memang selalu ada koreksi di di mata uang rupiah ya, sekitar 3 sampai dengan 4%. Kalau kita lihat kan kita kan baru terkoreksi dari level 14 ribuan ke 14.3, jadi baru sekitar 2%. Jadi memang kalaupun ada koreksi sampai dengan let's say 14.500, saya pikir masih cukup wajar. Cuma memang yang paling kita usahakan kalau boleh adalah supaya tidak terjadi dalam waktu yang sangat cepat ya. Tetapi
Tapi pada saat market mulai berbalik bullish, saya pikir ada inflow juga di pasar modal dan harusnya rupiah bisa menguat lagi sih. Itu ekspektasi kita. Oke, ekspektasi kita rupiah juga akan kembali menguat, tapi tadi sudah ditegaskan saudara, kalaupun menguat nggak akan meninggalkan level 14.000, tetap 14 ribuan ke atas begitu. Namun pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah menjaga kondisi makro untuk memastikan Indonesia baik-baik saja. Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali.